di mana Bupati Wali Kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan untuk para pekerja. Ya, pokoknya aing kurang Sunda. Aing tenarima lamun bapak aing nepi ka aya anu ganggu jeung aya anu ngaguna sika. Oh, mantap. Kasih ya nu ngancam Deddy Mulyadi ya, erek maehan ya, berarti sia ngancam masyarakat Jawa Barat ya. Sok sia muncul atuh bisa rek jeung aing mah, sok diadu jeung aing sia ngancam gubernur mah ya, bisa rek pribadi jeung aing dar ngotak sia teh mikir tah sia ulah nyeun hok model kitu nya. Anu diancam aku sia anu korupsi goblok ya. Anu mak make dana hibah mempeng jadi pejabat tak ku sia anu kitu. Ieu mah pamimpin bener ya, ngurus lembur nata kota ku sia diancam sia gelo mah sia diadu jeung aing ya. Sok baik di mana tentukan tempat sia, aing pasti datang daripada sia ngancam gubernur. Teu ngotak sia mah hirup teh hajedog di Jawa Barat sia nyatu di Jawa Barat. Kalau diancam ku sia nu korupsi di Jawa Barat anjing, ancam ku sia padaran ku sia lain sia mah ngancam jelema bener rek gadag tegableg ka era. Sudah 3 kali saya nyengol Kang Deddy Mulyadi, 3 kali piti-piti saya FYP. Memang sangat jarang ada pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi di negeri ini. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh agar semua pemimpin bisa seperti Kang Deddy Mulyadi, betul-betul bermasyarakat, betul-betul mengerti akan kebutuhan masyarakat. Buat pendukungnya Kang Deddy Mulyadi di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih banyak. Jika belum kenal dengan saya, kenalkan, saya Preman Jaya, punya anggota 500.000. Jika PT saya tidak FYP sekarang, saya akan turunkan 50.000 anggota untuk ke gedung sate. Makan sate ya Bang ya? Bercanda teman-teman. Ada-ada aja preman ini. Masa seorang gubernur mau diancam-ancam. Saya sebagai preman ketawa karena saya sudah pernah merasakan bagaimana gininya polisi itu. Polisi diam, karena apa? Karena kita belum melanggar hukum. Kalau sudah ada laporan, kalau kita sudah melanggar hukum, jempol jarinya itu diinjak sama bangku baru udah rasa, baru nangis-nangis. Sekarang ini sudah tahun 2005, nggak usah jadi preman yang bikin resah masyarakat, jadilah preman yang baik, yang dicintai oleh masyarakat. Seperti saya ini ya sekarang ini, nih lihatin. Saya juga preman, tapi kerjaan saya membersihkan masjid, bukan memalak orang, bukan menakut-nakuti orang. Ini badan saya nih lihatin. Tapi anak kecil 5 tahun, 10 tahun ketawa sama saya. Kenapa? Karena saya tidak bikin resah. Saya bikin orang gembira begitu. Preman itu bebas, mandiri. Itu namanya preman. Preman itu bukan malah orang, nakut-nakutin orang. Saya jadi ketawa, gubernur diancam-ancam. Tetap semangat pendukungnya Kang Deddy Mulyadi. Merdeka. Ya, ini warga net harus menonton video dari Pak Ono. Pak Ono ini adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang posisinya sejajar dengan KDM sebagai Gubernur Jawa Barat. Apa yang beliau sampaikan ini adalah realitas sekarang di Provinsi Jawa Barat. Karenanya yuk kita sebagai masyarakat harus cerdas. Dalam berdemokrasi ini harus cerdas bahwa kita mempunyai sistem pemerintahan yang jelas. Tidak boleh kemudian dirusak oleh tatanan orang-orang yang one man show, ya, yang kumaha aing,
Jadi cek aing kieu gitu. Teu perlu aya musyawarah, teu perlu aya koordinasi, teu perlu aya hal-hal anu sifatna berjenjang menurut sistem demokrasi. Bagus, silahkan. Apa yang beliau sampaikan itu, KDM itu bagus, tetapi ingat bahwa kita mempunyai sistem pemerintahan. Ya, saya mengapresiasi hormat saya kepada Pak Ono sebagai anggota DPRD yang tahu tupoksinya, ya, sebagai penganggaran, sebagai membuat perda, dan kemudian pengawasan. Jangan kemudian kita mencaci maki beliau, karena beliau adalah wakil masyarakat, wakil kita. Ya, nuhun Pak Ono pencerahannya, wilujeng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak ya. Memang benar ya kata Kang Deddy Mulyadi. Orang-orang elit itulah yang pandai mengkritik tapi tidak bisa mengerjakan. Itu rakyat Jawa Barat ini memang cerdas semua, makanya dia memilih Pak Deddy Mulyadi untuk jadi pemimpinnya. Kalau sebelum Pak Deddy Mulyadi mana ada pemimpin seperti itu, Pak. Bapak cuma bisa ngomong aja seperti itu ya, bisa ngeritik aja. Kinerja Bapak apa? Bapak ngeritik Kang Deddy Mulyadi. Apa kinerja Bapak? Ya kan gitu. Coba lihatkan hasil kinerja Bapak. Jangan cuma ngeritik kerjaan orang. Kerjaan Bapak dong. Lihatin hasilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy lagi, dan KDM lagi. Teman-teman sekalian, gara-gara Kang Deddy Mulyadi semuanya menjelaskan betapa negeri ini masih begitu miskinnya, teman-teman. Saya akan berbicara dalam konteks strategic management dan tidak ada muatan politik sama sekali dan tidak ada dukungan dengan Kang KDM. Saya nggak kenal dengan beliau, tapi saya melihat dari sisi perspektif yang saya pahami dalam konsep strategic management. Teman-teman sekalian, dalam pembangunan yang hingar-bingar dilakukan di Indonesia, begitu banyak gedung pencakar langit, begitu panjangnya jalan tol yang kita miliki dengan bangunan yang begitu kokoh dan kuat, sangat mewah. Kemudian banyak mobil berseliweran dengan berbagai merek yang begitu menjelaskan seolah-olah kita menjadi negara yang begitu kaya. Tapi faktanya teman-teman, dari melihat tayangan Kang Deddy Mulyadi, semuanya menjadi seperti tamparan keras pada kita semuanya bahwa di pembangunan kita selama ini ternyata belum menyentuh ke akar persoalan di lapangan, teman-teman. Kita sering melihat penjelasan dari para petinggi di negeri ini, katanya angka kemiskinan sudah turun, kemudian bantuan kemudian digelontorkan, kemudian ekonomi juga dijelaskan tumbuh dengan positif dan seterusnya. Tapi fakta di lapangan, teman-teman, orang masih banyak tinggal di bantaran sungai, kemudian ada orang yang berebut besi rongsokan dari bekas gusuran. Bayangkan teman-teman, coba Anda lihat video-videonya Kang Deddy Mulyadi, satu ngeri sekali. Kemudian dan juga banyak saudara kita yang masih makan seadanya, dan inilah yang dalam konsep manajemen strategik disebut dengan kegagalan eksekusi strategi, di mana eksekusi strategi yang dijalankan itu ternyata tidak nyampe ke rakyat kecil, hanya menyasar kepada kelompok tertentu. Dan ini tentunya PR buat kita semuanya, karena saya melihat KDM ini spesial, teman-teman, karena dia mau turun ke lapangan, bahkan modal dengan uangnya sendiri, hasil dari sebagai YouTuber, dan bukan uang recehan yang dia keluarkan, dan itu spontan. Karena kalau itu menggunakan uang pemerintah tentunya juga akan menjadi masalah buat dirinya sendiri, tapi ini tidak, uangnya sendiri yang dia keluarkan. Dan menurut saya ini keren sekali, karena Kang Deddy sudah menggunakan matanya dan dia sudah menjalankan yang namanya open eye governance, satu konsep manajemen strategik yang menggunakan mata dengan di kepalanya sendiri untuk menjalankan apa yang mestinya dijalankan untuk memberikan solusi langsung di tengah masyarakat. Kita bisa membayangkan kalau seluruh pemimpin kepala daerah di Indonesia mau menjalankan program turun langsung ke lapangan, action nggak perlu keluar-keluar, diliput boleh nggak boleh, wah itu lebih bagus. Dan akhirnya rakyat merasakan manfaat yang luar biasa, dan ini tentunya hal yang positif dan perlu ditiru dan dijalankan. Dan saya berharap para kepala daerah yang melihat tontonan ini, Anda semuanya nggak perlu malu untuk mencontoh yang baik, karena kebaikan itu dicontoh boleh, kalau yang buruk-buruk jangan. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi mohon follow dan share video ini kalau ini bermanfaat buat Anda semuanya, dan saya yakin kebaikan sebaiknya Anda sebarkan, karena itu adalah bagian dari ibadah yang bisa kita jalankan dengan cara yang sangat sederhana. Sampai ketemu lagi dan